Ya saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ada di hadapan Tuhan, dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu begitu nyata, begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Oke saudaraku sekalian, saya akan lanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu. Ya, minggu lalu saya berbicara tentang berbahayakah kalau tidak setia. Ya, berbahayakah kalau tidak setia? Saya katakan berbahaya saudaraku. Ya, karena apabila ada satu orang tidak setia, ya, maka dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Dia adalah orang yang tidak bisa diandalkan, ya, dan dia adalah orang yang tidak komitmen, saudaraku. Ya, sebaliknya kalau ada orang yang setia, maka dia adalah orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Dia adalah orang yang komitmen. Ya, dan ini saya review sedikit ya khotbah minggu kemarin, ya sama ya, hal yang relevan dengan hubungan kita dengan Tuhan adalah kalau kita orang yang tidak setia kepada Tuhan, maka saudaraku sekalian, kita akan kehilangan berkat Tuhan, kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan, kita akan kehilangan rancangan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita mesti belajar untuk membangun nilai-nilai kesetiaan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang yang setia itu akan menerima dan mengalami beberapa hal seperti ini di dalam kehidupannya. Ya, yang pertama adalah orang yang setia itu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita sudah sampaikan minggu kemarin ya. Lalu orang yang setia akan beroleh kasih karunia lebih, dan orang yang setia akan dengan mudah mencapai garis akhirnya. Dan saudaraku sekalian, orang yang setia itu akan diberkati. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa orang yang setia itu adalah yang kesetiaannya itu teruji. Ya, bukan sekedar setia, tapi kesetiaan yang teruji. Ya, kesetiaan yang teruji akan membuat hidup kita diberkati. Ya, saya sudah berikan contohnya, itu adalah Ayub. Bagaimana Ayub dia setia sampai pada akhir. Ya, dia setia walaupun situasi kondisinya begitu parah, apapun yang dia alami itu begitu luar biasa, tapi dia tetap setia, dan itu membuat dia diberkati luar biasa. Dan saudaraku sekalian, minggu ini saya akan lanjutkan poin yang kedua, yaitu orang yang setia akan beroleh kasih karunia lebih. Dan saudaraku sekalian, kita tahu bahwa kasih karunia adalah sesuatu yang sangat amat penting yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pada hari ini. Jadi ini adalah satu hal yang sungguh-sungguh kita butuhkan, kita perlukan di dalam kehidupan kita, kasih karunia. Nah, saya mulai dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, saya bacakan untuk Anda. 1 Korintus pasal 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Oke, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat amat penting, sesuatu yang tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan kita, saya rindu kita mengerti apa yang dimaksud dengan kasih karunia. Ada beberapa pengertian mengenai kasih karunia yang saya ingin sampaikan kepada Anda, supaya Anda boleh mengerti apa itu kasih karunia. Saudaraku sekalian, kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia itu tidak pantas untuk menerimanya. Pengertian yang lain dikatakan bahwa kasih karunia itu adalah kemurahan Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum atau orang yang akan dihukum. Dan satu lagi, kasih karunia itu adalah kebaikan kebaikan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, ketika kita berbicara mengenai kasih karunia, kita akan menemukan bahwa kasih karunia itu adalah sebuah hal yang sangat amat indah yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya pada hari ini. Artinya apa? Artinya oleh karena kasih karunia, hari ini kita ini layak di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih karunia
Allah, hari ini kita bisa dibenarkan dari kehidupan kita yang tidak benar. Ya, jadi kita melihat bahwa kasih karunia itu merupakan sebuah sarana yang menempatkan kita selalu bisa ada di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ya, dilayakkan oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang kasih karunia, maka kita bersyukur ya bahwa kasih karunia Allah itu selalu ada pada kita. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara orang yang setia akan ya beroleh kasih karunia lebih, kira-kira apa maksudnya? Apa maksudnya orang yang setia itu akan beroleh kasih karunia lebih? Maksudnya sederhana saudaraku sekalian. Maksudnya bahwa orang yang setia maka dia akan selalu dilayakkan oleh Tuhan dan beroleh perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, ini maksudnya. Dan saya mau katakan saudaraku sekalian, ini merupakan sebuah privilege, ya, sebuah hak istimewa ya untuk orang yang setia. Jadi artinya kalau ada satu orang yang setia, maka dia punya satu hak istimewa, yaitu selalu dilayakkan oleh Tuhan. Selalu bisa memperoleh perkenanan dari Tuhan. Ini hak istimewa, privilege. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita belajar agar nilai-nilai kesetiaan itu bisa terus bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, oke, saudaraku sekalian, saya berikan contoh. Ya, orang yang setia itu akan menerima kasih karunia lebih. Ya, saya berikan contoh yang pertama adalah Abraham, saudaraku. Ya, Abraham dikenal sebagai orang yang setia. Ya, kenapa dikatakan sebagai orang yang setia? Saudaraku sekalian, Abraham adalah orang yang setia mengikuti pimpinan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3 itu merupakan ya firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham, artinya itu merupakan panggilan Tuhan atas Abraham. Pada saat itu saudaraku sekalian, Tuhan berkata dan Tuhan minta kepada Abraham supaya apa? Supaya dia keluar dari tempat tinggalnya. Ya, dia pada saat Ur Kasdim lalu pindah ke Haran, dan dari Haran Tuhan memanggil dia. Saudaraku sekalian, Tuhan berkata tinggalkan ya kamu halamanmu, sana familimu dan lain sebagainya. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan padamu. Perhatikan, ini luar biasa. Abraham tidak mendapatkan tempat yang fix. Tuhan tidak berkata lu akan ke sana kemari, lu akan tinggal di sana. Enggak. Tapi Tuhan berkata pergi, keluar. Ya, pergi kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan. Jadi saudaraku sekalian, artinya apa? Artinya kemana Tuhan membawa, kemana Tuhan memimpin, Abraham ikut. Abraham ikut. Jadi saudaraku sekalian perhatikan, ketika Abraham sampai di satu tempat, Tuhan berkata berhenti, dia berhenti. Tuhan berkata menetap di sini, dia menetap di sana. Itu yang terjadi dengan Abraham. Saudaraku sekalian, kalau kita memperhatikan ya tentang bagaimana Abraham mengikuti Tuhan, itu kita bisa lihat relevansinya waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yaitu pada waktu tiang awan memimpin mereka. Saudaraku sekalian, ketika tiang awan itu bergerak, bangsa Israel bergerak. Ketika tiang awan itu berhenti, bangsa Israel kemudian berhenti dan dia menetap di sana. Jadi bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel, demikianlah Tuhan memimpin Abraham. Jadi ketika Tuhan berkata, jalan, pindah, dia pindah saudaraku. Dan Tuhan berkata, stop, menetap di sini, dia menetap. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kemana Tuhan memimpin, maka di sana Abraham pergi. Dia setia, setia mengikuti pimpinan Tuhan. Nah saudaraku sekalian, ini yang menjadi masalah kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Kita kadang-kadang sulit mengikuti sepenuhnya pimpinan Tuhan. Oke? Kita suka sekali kadang-kadang ya selain dipimpin Tuhan, kita memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin diri kita pakai pengertian kita, pakai pengalaman kita, pakai pengetahuan kita. Dan ini kadang-kadang menjadi masalah. Amin saudaraku. Ya, karena ketika Tuhan memimpin kita, Tuhan tahu yang terbaik. Ya,
Tuhan tahu yang terbaik. Oleh sebab itu ketika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, kita mesti belajar untuk mempercayai pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mesti belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam menuntun setiap langkah hidup kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari kita belajar. Ya, belajar berserah dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dengan demikian kita akan mudah sekali mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, jadi saudaraku sekalian, Abraham dia setia, ya, mengikuti pimpinan Tuhan dan Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau Abraham itu setia mengikuti setiap tuntunannya. Nah, selain Abraham setia mengikuti pimpinan Tuhan, saudaraku sekalian, Abraham juga setia. Setia dalam hal apa? Menantikan janji Tuhan. Perhatikan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, salah satu bagian Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Pada waktu itu firman datang kepada Abraham, saudaraku sekalian, dia belum punya anak. Masalahnya dia bukan saja belum punya anak, tapi Alkitab berkata bahwa Sarai telah mati haid. Dia sudah tidak menstruasi lagi. Ya. Dan itu artinya sulit sekali terjadi pembuahan secara biologi. Tapi pada saat itu Tuhan berkata, saya akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dan saudaraku sekalian, artinya apa? Artinya Abraham akan punya keturunan. Dia akan punya keturunan. Saudaraku sekalian, ini berbicara tentang sebuah kemustahilan yang bagi Tuhan tidak mustahil. Secara manusia kita berpikir ini nonsen, ini nggak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi. Bagaimana seorang wanita yang telah mati haid, yang tidak menstruasi lagi, itu bisa hamil. Sarai sendiri tidak mempercaya hal tersebut. Tapi saudaraku sekalian, Abraham percaya. Dia pegang janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Ya, apa yang tidak mungkin itu bagi Tuhan itu mungkin. Saudaraku sekalian, satu hal yang sangat indah dan sangat luar biasa yang ada di dalam hidup Abraham adalah dia beriman, dia percaya. Ya, saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, saya mau katakan kita mesti belajar mempunyai iman. Ya, semua orang sudah tahu mempunyai iman, tapi yang saya maksudkan adalah bentuk iman yang luar biasa. Saudaraku sekalian, pernahkah Anda beriman, ya? Pernahkah Anda berpikir begini, Tuhan pasti punya cara. Siapa yang pernah beriman seperti ini, Tuhan pasti punya cara. Kita seringkali berkata kita beriman, tapi apakah iman kita berada pada posisi Tuhan selalu punya cara? Kalau kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu punya cara, kita hidup dengan sikap hati seperti demikian, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan keluargaku. Tuhan selalu punya cara untuk menolong pernikahanku. Tuhan selalu punya cara untuk menyembuhkanku. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan bisnisku, keuanganku, masa depanku dan lainnya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita hidup ya dengan bentuk iman Tuhan selalu punya cara, itu adalah sebuah bentuk iman yang sangat luar biasa dan saya mau katakan itu iman sesungguhnya kepada Tuhan. Saat ini ketika kita berbicara beriman, kita mungkin kita berpikir, oh saya percaya Tuhan bisa, betul. Saya percaya Tuhan mampu, betul. Coba tambahkan, saya percaya Tuhan selalu punya cara. Dan caranya bukan cara kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Karena Alkitab jelas berkata, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, ketika kita percaya Tuhan selalu punya cara, engkau sedang berada di dalam jalur kemenangan hidupmu saudaraku. Engkau sedang berjalan di jalur kemenangan dari hidupmu ketika engkau punya iman Tuhan selalu punya cara. Kadang-kadang menjadi persoalan adalah kita manusia, kita merasa kadang-kadang kita tahu cara terbaik.
Itu sebabnya ketika kita berpikir kita tahu cara yang terbaik, kita sulit mengalami pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Kita sulit sekali mengalami dan melihat bahkan menerima pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, gue tahu bagaimana gue membereskannya. Gue tahu caranya gimana, gue tahu jalannya bagaimana. Saudaraku sekalian, Abraham, dia setia menanti janji Tuhan. 25 tahun ketika itu janji diberikan kepada dia, 75 tahun, hampir 100 tahun atau mendekati bahkan 100 tahun dikatakan dia melihat Ishak itu lahir. Bayangkan saudaraku sekalian, menanti janji Tuhan dengan setia 25 tahun. Kalau ketika Anda berdoa dan Anda merasa, wah Tuhan memberikan janji, Anda merasa konfirmasi, wah Anda beriman untuk janji Tuhan yang seperti ini. Anda tunggu setahun, 2 tahun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tahun ketiga Anda mulai ragu. Tahun keempat Anda mulai goyah. Tahun kelima Anda melupakan iman Anda. Anda melupakan janji Tuhan. Saudaraku sekalian, Abraham dia tidak melupakan. Walaupun dia sempat goyah, tapi dia tidak pernah melupakan. Dia pegang itu janji Tuhan, ya di dalam hatinya dia simpan itu janji Tuhan di dalam hidupnya. Setia memegang janji Tuhan. 25 tahun, saudaraku sekalian. Bahkan hal yang saya mau katakan luar biasa adalah ketika dia punya Ishak. Ketika Ishak telah besar, dalam arti kata, kalau ada satu orang berkata bahwa menjelang ya akil balik, artinya Ishak itu sudah cukup besar. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Tuhan datang kepada dia. Tuhan minta dia mempersembahkan Ishak. Saudaraku sekalian, Abraham di mana kesetiaannya terlihat, dia setia. Ya, dia setia ya taat kepada permintaan Tuhan. Dia setia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Itu hal yang sangat amat luar biasa. Ketika Tuhan menguji imannya, dia setia. Dia tidak berkata, Tuhan, ini kan lo anak yang lu janjikan. Ini anak yang lu bilang lu mau kasih ke gua. Ini anak perjanjian. Kenapa Tuhan sudah kasih, Tuhan minta lagi, Tuhan ambil lagi. Nggak fair dong Tuhan. Perhatikan, saudaraku sekalian, Abraham hidup dengan iman Tuhan selalu punya cara. Tangkap. Saya percaya Abraham berpercaya seperti ini. Kalau Tuhan udah kasih, Tuhan ambil, Tuhan tetap bisa menjadikan aku adalah bangsa yang besar. Dia tetap percaya Tuhan punya cara. Kalau Tuhan sudah ambil Ishak, Tuhan tetap bisa membuat keturunannya itu sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi pantai. Itu iman Abraham. Oleh sebab itu ketika Tuhan menguji imannya, dia setia. Kalau Tuhan mau minta Ishak, gak apa-apa, saya kasih. Saudaraku sekalian, kesetiaan Abraham itu teruji sekali sama Tuhan. Tetapi Abraham itu manusia. Dia punya kelemahan saudaraku sekalian. Dia bisa buat kesalahan. Ketika dia keluar dari Haran, tinggal sebuah tempat, tidak begitu lama terjadi kelaparan. Dan mereka mesti pindah ke Mesir. Karena pada waktu itu Mesir adalah salah satu bangsa yang makmur. Kerajaan yang makmur. Semua orang kalau ya mengalami kelaparan akan ke Mesir. Saudaraku sekalian, Abraham juga ke Mesir. Tetapi ketika mendekati Mesir, Abraham berkata kepada Sarai istrinya, nanti kalau udah masuk Mesir, orang-orang bertanya karena melihat engkau cantik, orang akan bertanya, siapakah aku? Bilang, kamu tuh adik saya. Abraham berkata, kalau tidak, nanti aku kalau udah tahu aku ini suamimu, aku dibunuh dan kamu diambil. Saudaraku sekalian, di sini Abraham buat kesalahan. Dia kehilangan ya iman akan penyertaan Tuhan. Dia kehilangan iman akan pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menipu Firaun. Ya, memang kenyataannya begitu. Begitu Sarai memasuki Mesir,
Sarai kemudian menjadi viral, saudaraku, walaupun belum ada TikTok, Instagram, dan lainnya. Dia jadi viral, kenapa? Kecantikannya dibicarakan. Alkitab berkata, dari mulut semua orang mengatakan betapa cantiknya dia. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai telinga Firaun. Ya, itu pekanya telinga Firaun, saudaraku sekalian. Coba kalau kita punya telinga peka terhadap Tuhan. Ya, peka terhadap Tuhan itu luar biasa. Ya, tapi kenyataan mengatakan memang banyak laki-laki peka sama wanita cantik telinganya. Oke, kita kembali. Saudaraku sekalian, perhatikan. Dia menipu Firaun. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Tuhan membela, Tuhan menegur Abraham bertobat. Hal yang lain, kesalahan Abraham yang lain adalah mendengarkan apa kata Sarai. Suatu hari, Sarai yang telah Tuhan ganti namanya menjadi Sarah berkata kepada Abraham. Dia berkata, Abraham, kayaknya ya lu ambil Hagar deh, pembantuku, jadi istri lu. Mungkin melalui dia, ya Tuhan akan memberikan kita keturunan. Saudaraku sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keturunan Abraham akan berasal dari Sarah. Tapi Sarah pakai pengertiannya sendiri. Ya, pakai pengertiannya sendiri. Ini bahayanya kalau kita suka pakai pengertian kita sendiri. Ya, kita tidak boleh suka pakai pengertian kita sendiri ketika kita menafsirkan firman Tuhan. Ya, kita mesti menerima firman Tuhan itu pakai iman, bukan menerima firman Tuhan pakai pengertian kita. Jadi Sarah ketika firman Tuhan berkata dia Tuhan akan menjadikan kau bangsa yang besar, dia pakai pengertiannya menafsirkan firman Tuhan. Ya, lalu dia berkata ada Abraham, udah lu ambil dah, ya nih Hagar, jadikan istrimu dan mungkin dia akan melahirkan anak untuk kita. Benar, saudaraku. Abraham mendengarkan apa kata Sarah, dia mengambil Hagar sebagai istrinya, lalu akhirnya Hagar hamil dan melahirkan Ismail. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ketika Hagar hamil, setelah Hagar hamil, tidak begitu lama Sarah hamil. Tuhan buka kandungannya. Saudaraku sekalian, Hagar melahirkan Ismail, Sarah melahirkan Ishak. Terjadi benturan, lalu Hagar sama Ismail diusir. Tapi karena sama-sama keturunan Abraham, walaupun satu bukan anak perjanjian, satu anak perjanjian, Ishak anak perjanjian, Ismail bukan anak perjanjian. Oleh itu saudaraku sekalian, ya karena mereka keturunan Abraham, mereka tetap diberkati sampai hari ini, dua-duanya. Oke, nah kita kembali, perhatikan. Saudaraku sekalian, kesalahan Abraham ada di mana? Mendengarkan apa kata Sarah. Tapi karena Abraham di mata Tuhan adalah orang yang setia, maka Abraham itu mendapat perkenanan Tuhan. Dia dilayakkan kembali. Oleh sebab itu walaupun dia buat salah, tapi dia tetap memperoleh perkenanan Tuhan karena kesetiaannya yang begitu luar biasa. Dan kita melihat Abraham dan keturunannya diberkati Tuhan luar biasa. Saya berikan contoh yang lain. Daud. Saudaraku sekalian, Daud dikenal dengan orang yang setia di mata Tuhan. Kesetiaan Daud itu sudah sangat terbukti. Ya, dari muda dia telah setia menggembalakan domba bapaknya. Perhatikan, dia melakukannya tiap hari dengan setia. Ya, walaupun dombanya Daud itu bukan ratusan atau beberapa ratus, bukan beberapa puluh. Tapi Alkitab berkata domba yang Daud gembalakan hanya beberapa ekor. Tidak lebih dari 10 ekor. Tapi Daud melakukannya dengan setia. Ya, dan itu kesetiaan berarti di mata Tuhan. Bukan hanya dia setia menggembalakan domba. Tapi dia setia saudaraku sekalian. Pada waktu dia dikejar oleh Saul. Ya, pada waktu dia menderita dalam pelarian, Daud setia bersandar kepada Tuhan. Bahkan ketika dia menjadi raja, dia tetap setia
ya mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran saudaraku sekalian, Daud ya diberkati Tuhan dan dia hidup di dalam kejayaan. Bangsa Israel hidup di dalam kejayaan selama 40 tahun di bawah pimpinan Daud. Kerajaannya itu luar biasa, kehidupan rakyat itu luar biasa. Saudaraku sekalian, sama Daud juga adalah manusia. Dia punya dosa, dia punya salah. Dan salah satu dosa yang sangat besar yang Alkitab catat menjadi peringatan bagi kita adalah dosa perzinahan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Saudaraku sekalian, pada waktu suatu hari sore waktu dia bangun tidur, dia berjalan di atas soto istananya, dia lihat ke bawah. Dia lihat ada seorang wanita sedang mandi. Alkitab mencatat bahwa Daud melihat ada seorang wanita elok rupanya, artinya cakep saudaraku. Ya. Lalu dia menyuruh orang cari tahu siapa tuh wanita cakep yang gue lihat sedang mandi. Mereka berkata itu Batsheba, istrinya Uria. Saudaraku sekalian, Daud membawa Batsheba ke istana lalu melakukan dosa perzinahan. Dan Batsheba hamil lalu kasih tahu ke Daud. Daud suruh suaminya pulang. Uria di medan perang, salah satu perwiranya yang perkasa. Dia suruh dia pulang. Ternyata Uria gak mau pulang rumah, gak mau tidur sama istrinya. Daud tidak punya cara. Lalu dia berkata, oke, silakan kembali ke medan pertempuran. Dia tulis surat kepada panglima di sana, Yoab. Dia berkata, tempatkan Uria di garis peperangan yang paling hebat. Lalu kamu mundur. Tujuannya apa? Supaya Uria mati. Dia taruh dia yang musuh paling kuat. Yoab melakukan perintah Daud. Akhirnya Uria mati di atas, ya kudanya dia mati di atas peperangan. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Uria mati, masa berkabung selesai, Batsheba diambil jadi istri. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang buta. Nabi Nathan datang dan menegur Daud. Engkau telah berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, Daud bertobat, tapi akibat dosa selalu ada. Oleh sebab itu saudaraku sekalian ingat, ya ketika berbuat dosa, dosa kita diampuni, tapi akibat dosa itu tetap ada. Ketika Daud bertobat di hadapan Tuhan, dia minta ampun setelah ditegur oleh Nabi Nathan, dosanya diampuni. Nabi Nathan berkata, dosamu Tuhan lupakan, tapi anak itu akan mati. Benar. Begitu anak Daud yang dilahirkan Batsheba, anak itu sakit dan kemudian mati. Daud berdoa dengan cara apapun. Dia puasa, dia berkabung, dia berdoa. Waduh, pokoknya dia berdoa, berpuasa, tetap anak itu mati. Kenapa? Karena sudah merupakan ketetapan Tuhan. Itu akibat dosa Daud. Saudaraku sekalian, Daud bertobat. Tetapi karena Daud itu adalah orang yang setia, maka dia memperoleh kasih karunia lebih, yaitu perkenanan Tuhan atas hidupnya. Oleh sebab itu Daud diberkati Tuhan, keturunannya diberkati Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, di sini saya mau Anda mengerti, ya, supaya Anda tidak salah kaprah, ya. Bukan berarti, ya, kita yang setia di hadapan Tuhan, kita boleh sesuka hati kita untuk berbuat dosa. Amin, saudaraku. Lengkap ya. Ya, jangan salah dengar, jangan salah kaprah. Waduh, kalau begitu, gua orang setia. Setia gue di hadapan Tuhan, gue setia mengasihi Tuhan, gue setia beribadah, gue setia melayani, gue setia ini dan lain sebagainya. Ya, gue setia bayar perpuluhan dan lainnya. Wah, kalau gitu gue boleh sesukanya berbuat dosa. Enggak, saudaraku. Enggak. Ya, perhatikan. Ya, kita memang tidak luput dari berbuat salah dan dosa sebagai manusia, dan kita semua tahu ketika kita berbuat salah, kita berbuat dosa, Tuhan akan memalingkan mukanya dari kita, saudaraku, ya. Tuhan akan memalingkan mukanya dari kita, ya. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita adalah orang yang setia, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Tuhan akan berkasih karunia lebih. Artinya apa, saudaraku sekalian? Artinya dosa kita itu Tuhan akan ampuni ketika kita mengaku dosa dan bertobat. Di sini saya mau jelaskan, ya.
Dosa kita akan diampuni ketika kita mengaku dosa kita lalu kita bertobat. Bertobat di sini saya mau Anda jelas saudaraku. Ya, bertobat di sini artinya apa? Artinya kita tidak mengulangi lagi. Itu namanya bertobat. Jadi setelah kita berdosa, kita mengaku dosa kita bertobat, maka kita punya dosa diampuni. Dan Tuhan menyatakan kasih karunia dan berkenan kembali kepada kita. Ya, jadi perhatikan, nilai-nilai pertobatan itu sangat penting. Ya, artinya bukan berarti kita kemudian ngaku dosa kita dan kita berkata Tuhan saya bertobat. Lalu kita mengulanginya lagi. Saudaraku sekali, firman Tuhan berkata, ketika kita mengetahui hal itu adalah dosa, lalu kita melakukannya, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa tersebut. Itu artinya apa? Contoh kasusnya Daud. Daud tahu dia tidak boleh berzina. Daud tahu dia tidak boleh membunuh. Ya. Karena itu dia tidak, apa yang terjadi ketika dia melakukan dosa itu, dia bertobat betul. Ketika dia bertobat, dosanya diampuni, tapi akibat dosa dia mesti tanggung. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu berhati-hati. Ya. Karena itu saya rindu Anda menjadi orang Kristen yang benar-benar, ya. Kalau kita salah, kita berbuat dosa yang tanpa kita sadari atau kita tidak tahu, lalu kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita bertobat, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni dosa kita. Ya, dan benar-benar semua akibat dosa, hukuman dosa enggak ditimpakan kepada kita. Tapi kalau kita sudah tahu itu dosa, kita lakukan lagi, kita ngaku dosa kita bertobat, dosa kita diampuni. Tapi perhatikan, kita bertobat artinya kita tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau ketika kita mengulanginya lagi, Alkitab berkata tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Artinya apa? Dosa kita Tuhan ampuni, tapi akibat dosa itu Anda mesti terima. Anda mesti terima. Oke? Jadi saya mau Anda jelas di sini, ya. Kalau kita orang yang setia mengasihi Tuhan, setia ibadah, setia melayani, saudaraku sekalian, ada kasih karunia lebih. Tetap kita akan dilayakkan oleh Tuhan dan Tuhan akan berkenan kembali kepada kita. Ya, sama seperti Daud, Tuhan berkenan kepada dia, ya. Kerajaannya Tuhan pelihara, bahkan anaknya diberkati menjadi raja yang paling kaya dalam sejarah Israel, raja yang paling berhikmat ya di dalam sejarah Israel. Amin. Ya, jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita belajar menjadi orang setia karena ada kasih karunia lebih ya atas kehidupan kita. Artinya ada perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Yang ketiga saudaraku sekalian, ya, orang yang setia itu akan mudah mencapai garis akhir. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, kita perhatikan firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Lalu kita perhatikan ayat ini saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bukti ya kesetiaan Paulus yang menjadi alasan kuat dia bisa mencapai garis akhir dengan sangat mudah saudaraku. Ya, perhatian ya, kesetiaan Paulus itu memampukan dia menjalani ya semua tujuan Tuhan atas hidupnya. Kita buka lagi 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan saudaraku sekalian, karena kesetiaannya di dalam mengiringi dan melayani Tuhan Yesus, ya, maka Paulus bisa mencapai garis akhirnya. Garis akhirnya, ya, garis akhir itu adalah sebuah panggilan dan tujuan Tuhan, ya, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi Paulus berhasil menggenapi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia.
Saudaraku sekalian, kesetiaan menghasilkan kekuatan. Saya menyukai statement ini, ya. Kesetiaan menghasilkan kekuatan. Jadi artinya saudaraku sekalian, kalau hari ini ya, engkau adalah ya orang yang setia kepada pasangan Anda. Oke? Kalau Anda adalah suami yang setia kepada istri, istri yang setia kepada suami, saya percaya Anda akan punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk mengasihi istrimu, kekuatan untuk mengasihi suamimu. Ya, itu sudah pasti. Ya, kekuatan untuk mengasihi, kekuatan untuk melayani, ya kekuatan untuk ya menemani, ya dan lain sebagainya. Ya, walaupun saudaraku sekalian, ya kadang-kadang kita mungkin ya kadang-kadang ada orang nggak tahan sama suami, nggak tahan sama istri. Tapi karena dia adalah ya pasangan yang setia, walaupun dia nggak tahan, dia tetap punya kekuatan untuk bertahan, mengasihi, ya bertahan untuk melayani. Amin. Ya, jadi kesetiaan itu menghasilkan kekuatan. Karena mari kita semua belajar. Anda yang telah punya pasangan hidup, ya Anda yang telah punya suami, Anda punya istri, belajarlah untuk setia. Amin. Ya, walaupun bagaimana pernikahanmu, ya belajarlah tetap setia. Ya, jadi ya apapun yang terjadi, ketika engkau setia, engkau pasti punya kekuatan. Ya, untuk menerima pasanganmu, untuk mengasihi pasanganmu, untuk tetap menopang pasanganmu dan lain sebagainya. Ya, walau kadang-kadang ya ada orang tidak tahan sama pasangannya, tapi karena dia setia, dia punya kekuatan untuk bertahan. Amin saudaraku. Ya, kita kembali. Ya, jadi kesetiaan itu akan menghasilkan kekuatan di dalam diri seseorang. Perhatikan saudaraku sekalian, ya, ketika saudara adalah orang yang setia, ya, maka saudara pasti punya kekuatan ya untuk mencapai garis akhir saudara, ya. Nah, ketika kita bicara mengenai garis akhir, ya saya mau tekankan, garis akhir itu berbicara tentang panggilan Tuhan, ya, dan tujuan Tuhan atas hidup saudara. Oke, garis akhir itu berbicara tentang panggilan ya Tuhan dan tujuan Tuhan atas hidup setiap kita. Saudaraku sekalian, garis akhir setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi ada beberapa garis akhir yang sama untuk semua orang percaya. Ada garis akhir yang semua orang Kristen itu sama. Contoh, mengasihi Tuhan. Saudaraku sekalian, kita semua dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Ya, jadi mengasihi Tuhan itu merupakan garis akhir yang sama untuk semua orang. Siapapun Anda, ya, kita punya satu garis akhir yang sama, yaitu mengasihi Tuhan. Ya, oleh sebab itu ketika kita sadar kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan, maka kita mesti belajar menjadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mesti belajar ya menjadi seorang yang setia menghormati Tuhan. Artinya apa saudaraku sekalian? Kita mesti punya hati yang takut akan Tuhan. Ya, hati yang takut akan Tuhan. Oke? Nah, contoh garis akhir yang lain tertanam di dalam gereja. Ya, saudaraku sekalian, kita semua dipanggil untuk tertanam di dalam ya gereja. Kalau kita adalah orang yang ya tertanam, dipanggil, punya panggilan sama untuk tertanam dalam gereja, maka saudaraku sekalian, kita harus menjadi orang yang setia mendukung semua aktivitas ibadah. Kita harus menjadi orang yang setia mendukung semua program gereja. Ya, kalau kita punya garis akhir yang sama itu tertanam dalam gereja. Kemudian garis akhir yang lain, melayani Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati. Kita tahu saudaraku sekalian, kita semua dipanggil untuk melayani. Ya, ketika kita berbicara mengenai pelayanan, itu bukan saja ya Anda lihat yang ada di panggung atau pelayan yang merupakan aser, yang ya melayani Anda setiap kali atau kan petugas kolektor dan lain sebagainya. Enggak saudaraku. Saya rindu kita semua menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani.
Saudaraku sekalian, Anda bisa melayani dengan berbagai cara. Anda bisa menjadi seorang pendoa, ya Anda bisa terlibat di dalam pelayanan-pelayanan sosial, diakonia, dan lain sebagainya. Ya, saudaraku sekalian, oleh sebab itu ketika kita berbicara bahwa kita semua dipanggil untuk melayani, maka yang perlu kita siapkan adalah bayar harga. Ya, kita mesti selalu siap untuk bayar harga, siap selalu untuk berkorban, melakukan sesuatu bagi orang lain atau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, nah ini adalah panggilan yang sama untuk setiap orang Kristen, tidak melihat siapakah Anda. Ya, ini panggilan kita yang sama, ini garis akhir kita yang sama. Ada tujuan Tuhan yang sama di dalam kehidupan kita, itu semua orang harus bisa melayani Tuhan. Amin. Nah, garis akhir yang sama yang lain adalah menggenapi amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan bahwa kita mesti pergi memberitakan Injil. Ya, kita semua dipanggil, diselamatkan untuk memberitakan Injil. Artinya saudara, setelah kita diselamatkan, kita harus memberitakan kabar baik, keselamatan di dalam Tuhan kepada banyak orang. Amin saudaraku. Oleh sebab itu ya kita mesti belajar bersaksi. Ya, belajar bersaksi. Belajar bersaksi itu artinya kita memberitakan pada orang apa yang kita rasakan. Setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita merasakan dosa kita diampuni, kita merasa ada damai, ada sukacita, atau kita pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku sekalian, mari itu kita katakan, ceritakan kepada orang lain. Itu bersaksi. Amin saudaraku. Ya, jadi ini hal yang sangat penting. Ya, kita punya garis akhir yang sama. Kita berusaha belajar supaya kita bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Jadi mari saudaraku sekalian, ya, kalau kita adalah orang yang setia, kita akan diberkati Tuhan. Ya, kesetiaan yang teruji membuat berkat Tuhan yang luar biasa akan hadir dalam hidup kita. Kemudian kalau kita adalah orang yang setia, kita akan memperoleh kasih karunia lebih. Ya, kita akan punya kasih karunia lebih. Dan yang ketiga, kalau kita adalah orang yang setia, kita akan mudah mencapai garis akhir. Saudaraku sekalian, kalau Anda orang yang setia, saya percaya mudah bagimu menggenapi ya panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau setia beribadah, setia melayani, ya dan lain sebagainya. Kalau engkau setia, pasti mudah, nggak berbeban berat. Ya, kalau satu orang yang dia setia mengasihi Tuhan, pasti ketika melayani Tuhan nggak beban berat kok. Aduh, gak akan merasa berbeban berat. Dia akan merasa mudah melayani Tuhan. Ya, kalau orang yang setia, ya mengasihi Tuhan, gak akan berat ketika dia memberikan persembahan. Ya, menopang pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan gak akan berat. Oke, jadi mari kita belajar ya untuk terus membangun nilai-nilai kesetiaan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa beroleh kasih karunia lebih. Karena kita sangat amat membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita butuh kekuatan untuk mencapai garis akhir kita. Kalau Anda setia, mencapai garis akhir pasti mudah. Amin. Kita tundukkan kepala.